Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Aliullah dari Prodi PGMI semester 4B. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS video yang mana ini seakan-akan menjelaskan ke peserta didik. Dan pelajaran saya yang akan menjelaskannya yaitu tentang IPA, bagaimana cara mengadaptasi seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini kita sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu, yang mana semoga saja dengan apa yang kita pelajari nanti mendapat berkahnya orang tua, mendapatkan berkahnya guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabatin lana fidinina. Perlu diketahui teman-teman, anak-anak semua, Rabbana anfa'na ini semoga Tuhan kita memanfaatkan atau memberkahi apa yang kita pelajari. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Dan semoga Tuhan kita ini memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita. Rabbi anfa'na alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabatin lana fidinina. Dan semoga bukan cuma saya, tapi juga kerabat-kerabat saya difahami fikih oleh Tuhan kita, Allah, yaitu Sang Holik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja teman-teman, kita langsung dokumentasi dulu, yaitu absensi kehadiran. Apakah dari teman-teman kalian ada yang izin atau seperti apa? Kalau masih ada yang izin, tolong nanti suratkan langsung kasih ke saya. Suratnya langsung kasih ke saya. Langsung saja, di sini teman-teman saya sengaja emang tidak menunjukkan foto dan gambar yang saya akan jelaskan kepada kalian. Karena kenapa? Karena ketika kalian fokus dengan apa yang saya ucapkan, otomatis kalian akan membayangkan sendiri. Seperti itu. Karena secara tidak langsung saya ingin melatih kefokusan kalian. Jadi saya minta tolong kepada teman-teman nanti untuk fokus dengan apa yang saya terangkan seperti itu. Untuk melatih pikiran kalian. Gitu teman-teman. Contoh, saya akan memberikan pertanyaan yang saya akan jelaskan nanti. Apakah dari sini emang udah ada yang paham? Contohnya seperti ini. Kenapa unta tidak seperti hewan-hewan yang lain? Dalam artian unta itu kan seperti ada gunung ya. Biasanya itu disebut dengan apa? Dengan punuk. Nah, kenapa kok unta ada seperti itu? Apakah cuma sekedar hiasan? Atau nanti biar orang-orang ketika menaiki unta biar bisa pegang ke itu? Atau emang ada alasan yang lain, teman-teman? Situ. Nah, tujuan pembelajaran saya ini agar apa? Agar kalian tahu contohnya adaptasi hewan dan tumbuhan, ada yang namanya fisiologi, terus ada tingkah laku, ada metodologi. Dan di sini tolong stay, jangan kemana-mana, kalian fokus karena saya akan menjelaskan sebentar lagi. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan di sini. Tolong ingat kata saya tadi, yaitu fokus. Karena di sini saya emang sengaja tidak menampilkan foto ataupun gambar karena ingin melatih kefokusan kalian, dan otomatis ketika kalian fokus akan membayangkan sendiri seperti itu. Saya akan pengertian adaptasi dulu. Apa sih adaptasi? Nah, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dengan lingkungan untuk bertahan hidup. Nah, memperoleh makanan. Padahal di sana contohnya gurun pasir, itu bagaimana cara mendapatkannya dan juga bagaimana cara dia berkembang di biak itu. Nah, di sini saya menjelaskan adaptasi pada hewan terlebih dahulu, yaitu ada yang namanya morfologi. Apa itu morfologi? Yaitu bentuk tubuh. Nah, adaptasi yang berkaitan dengan bentuk tubuh, contoh yang saya jelaskan tadi yaitu unta memiliki punuk. Apa fungsi dari punuk tersebut? Yaitu untuk menyimpan cadangan lemak sehingga dapat bertahan hidup di gurun yang panas dan kering. Seperti itu. Nah, contoh lagi seperti burung elang memiliki paruh dan
cakar yang tajam untuk menangkap mangsa seperti itu. Dan yang kedua, ada yang namanya adaptasi fisiologi, yaitu fungsi organ tubuh. Adaptasi yang berkaitan dengan fungsi organ tubuh, yaitu ular menghasilkan bisa untuk melumpuhkan mangsa, dan juga ada kelelawar di sana, yaitu menggunakan gelombang suara ekolokasi untuk menemukan mangsa di malam hari seperti itu. Yang terakhir, ada yang namanya adaptasi tingkah laku. Seperti apa adaptasi tingkah laku tersebut? Yaitu contohnya bunglon, yaitu mengubah warna tubuh untuk menyamarkan diri. Ada beruang melakukan hibernasi saat musim dingin, seperti itu. Ada cicak memutuskan ekornya, yaitu autotomi untuk menghindari musuh, seperti itu. Dan juga ada adaptasi pada tumbuhan. Sama teman-teman, adaptasi tumbuhan ini ada morfologi, ada fisiologi, dan juga ada tingkah laku. Cuma contoh-contohnya saja di sana yang berbeda. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa membayangkan tersendiri, dan saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Seperti itu. Nah, saya sudah dari tadi menjelaskan tentang adaptasi hewan, dan juga disebutkan adaptasi-adaptasi tentang hewan dan juga contohnya. Dan sekarang saya akan sama memberi bocoran kepada kalian. Adaptasi pada tumbuhan, ada morfologi juga, ada fisiologi juga, ada tingkah laku. Cuma di sini saya akan tidak menyebutkan contohnya. Otomatis saya akan mempertanyakan kepada kalian teman-teman. Kalian tahu nggak adaptasi morfologi, yaitu berkaitan dengan bentuk tubuh tumbuhan. Nah, saya akan menanyakan contohnya. Seperti apa contohnya? Saya akan dengarkan dulu gimana? Oke, pinter. Jadinya dari siapa namanya kamu? Roji ya, Roji. Katanya Roji itu contohnya kaktus, yaitu memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air. Ada yang bisa menjawab lagi? Ada yang bisa menjawab lagi? Nah, biasanya itu apa? Yang biasanya tumbuh di danau dan itu banyak ketika dihinggapi oleh kodok-kodok. Benar, teratai. Nah, teratai, ada yang bisa menjawab fungsi teratai? Teratai itu memiliki daun yang lebar dan tipis agar mudah mengapung di air. Jadinya banyak kodok-kodok di sana. Teman-teman kalian di sana itu menghinggap atau berhinggap di sana gitu. Nah, sekarang adaptasi fisiologi. Ya, kamu siapa namanya? Vira. Gimana Vira? Kaktus juga. Ya, kenapa kaktus? Di dalam fisiologi, tapi beda ya. Meskipun sama dengan contohnya, tapi beda penggunaannya kalau di fisiologi. Mana? Oke, itu menyiram air di batangnya yang tebal. Yang terakhir, adaptasi tingkah laku. Contohnya seperti apa? Putri malu. Gimana? Pinter, menutup daunnya saat disentuh. Dan juga ada bunga matahari teman-teman, menghadap ke arah datangnya sinar matahari. Seperti itu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan adaptasi yaitu cara makhluk bertahan hidup. Itu secara singkatnya saja seperti itu. Saya harap kalian ingat dari beberapa macam adaptasi yang telah saya sebutkan, yaitu ada morfologi, ada fisiologi, dan ada tingkah laku. Morfologi organ tubuh gitu ya. Nah, dan juga seperti unta yang saya sebutkan seperti tadi, ada yang saya contohkan, yaitu ada hewan juga di sana, dan juga ada tumbuhan seperti itu. Nah, dan juga teman-teman untuk nanti mempelajari ketika sudah pelajaran ini sudah selesai, dalam artian kalian bisa membuka bukunya lagi untuk dipelajari, untuk dibaca seperti itu. Agar apa? Agar kalian ini lebih paham adaptasi makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Apa tadi adaptasi hidup? Adaptasi secara singkat yaitu untuk bertahan hidup. Itu ya. Nah, bahwasanya setiap hewan dan tumbuhan memiliki cara beradaptasi yang berbeda sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya agar dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Gitu teman-teman. Di sini saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari masing-masing 3 contoh hewan dan 3 contoh tumbuhan yang memiliki bentuk adaptasi khusus.
seperti persis yang saya sampaikan tadi, akan tetapi contohnya harus berbeda. Seperti itu, contohnya kaktus mempunyai duri. Itu agar apa? Nah, seperti itu teman-teman dipahami? Ada pertanyaan? Oke. Kalau emang gak ada pertanyaan, saya tutup pelajaran pada pagi hari ini. Semoga barokah manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.